Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording is on. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah untuk semua teman-teman dari pelosok negeri, dari pelosok NTT sudah bergabung. Ada yang sudah gabung dari jam 10 tepat tadi, ada yang dari untuk menantikan kajian di pagi hari ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Riza Zakarias. Beliau adalah chairman-nya atau foundernya Syamil Quran. Ya, jadi Syamil Quran itu alhamdulillah sudah mulai ada di NTT dari 2017 akhir. Alhamdulillah sudah banyak melakukan syiar dengan kolaborasi beraneka ragam komunitas. Salah satunya adalah Beta Hijrah Community. Alhamdulillah, kita buka dulu kajian ini dengan sama-sama melafazkan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah teman-teman, Rahma ingatin sekali lagi kameranya boleh di on, speakernya biar dimatiin dulu, insya Allah teman-teman masih bisa dengar, ataupun kalaupun speakernya diaktifin tidak apa-apa asal tidak ada suara yang masuk ketika kajian. Sekali lagi Rahma sampaikan terima kasih atas kerjasama baiknya dan warawirinya dari kemarin, jazakumullah khairan katsiran. Waktu dan tempat langsung kami silahkan ke Ustadz Afwan. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah Kak Rahma dan kawan-kawan semua, salam kenal. Saya bahagia sekali bisa silaturahmi dengan sahabat-sahabat para pejuang Al-Quran di Indonesia Timur. Masya Allah, saya sudah berazam ingin sekali ke sana. Sudah sempat hampir berangkat, tapi kemudian saat itu bertepatan dengan gempa Lombok ya. Nah, jadi membatalkan dan sampai sekarang jadi belum lagi. Mudah-mudahan nanti bisa segera ke sana insya Allah. Sangat ingin, belum pernah berkunjung ke sana, jadi sangat ingin bisa berkunjung. Amin insya Allah. Ini teman-teman, ada satu rahasia yang kemudian ketika kita mau mengulik, mau menelaah rahasia tersebut, itu insya Allah kita tidak akan ragu-ragu lagi dengan Al-Quran sebenarnya. Jadi Allah menyatakan begini, ada dua ayat yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah apa yang kemudian Allah sampaikan dalam surat 41 ayat 26, surat Al-Fussilat. Allah di situ mengatakan, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Jadi di situ Allah memberikan pesan rahasia sebenarnya buat kita, yang Allah bilang wa qala alladziina kafaru, berkatalah orang-orang kafir itu gitu ya, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan sampai kalian gitu ya, kalian mendengarkan bacaan atau mendengarkan Al-Qur'an ini. Walghaw fihi, bahkan lakukanlah dan buatlah keributan-keributan, kegaduhan-kegaduhan, aktivitas-aktivitas yang membuat kalian itu tidak mendengar, tidak menyimak, tidak memerhatikan dan seterusnya terhadap Al-Qur'an. La'allakum taglibun. Jadi, maka niscaya
kalian bisa mengalahkan mereka, maksudnya mengalahkan kaum mukminin. Jadi Allah tuh sudah ngasih bocoran di ayat ini gitu ya, bahwa kalau mendengarkan Quran, kembali kepada Quran, membersamai Quran, bersama hidup dengan Al-Quran, menjadikan Quran sebagai imam, maka umat Islam itu menjadi umat yang sangat luar biasa hebat, tidak terkalahkan. Nah, jadi itu rahasianya, itu pertama. Kemudian rahasia yang kedua adalah saya biar gampang menghafalnya itu disebutnya ayat ba'da asar. Jadi ba'da asar itu jam 16.30 gitu. Nah, ingat-ingatnya itu ayat ba'da asar, surat 16, surat An-Nahl ayat 30. Nah, di situ juga Allah memberikan pesan, wa qila lil ladzina taqau madza anzala rabbukum. Nah, terus dijawab qalu khaira. Jadi qalu khairan atau qalu khaira gitu ya. Jadi dan dikatakanlah kepada orang-orang yang takwa gitu ya, madza anzala rabbukum, apa yang sudah Allah berikan untuk kalian gitu. Jadi emang kalian dikasih apa sih gitu ya sama Tuhan kalian, kira-kira begitulah kalau kita bahasakan dengan bahasa bebas. Emang orang-orang takwa gitu ya, emang kalian dikasih apa sama Tuhan kalian gitu ya. Nah, Allah ngasih guide, qalu khairan. Jadi katakanlah khairan gitu ya, baik, kebaikan gitu. Yang Allah berikan, yang Tuhan kita berikan kepada kita adalah kebaikan. Nah, apa yang kemudian juga Allah turunkan kepada kita di Al-Quran. Jadi sudah pasti Al-Quran itu adalah kebaikan, tidak mungkin salah. Itu adalah satu kebaikan yang ketika kemudian juga kita paham konsepnya tadi, rahasianya tadi, maka Masya Allah kita nggak mau tidak dengan Al-Quran kalau sudah paham begitu. Kita pasti ingin dengan Al-Quran. Dan sudah terbukti, mohon maaf, sudah terbukti tidak ada satu orang pun, insya Allah, bahkan begitu ya, bahkan tidak akan ada orang Muslim yang dia bersama Al-Quran hidupnya, dia membersamai Al-Quran, dia menjadikan Quran sebagai imam, dia menjadikan Quran sebagai rujukan utamanya, sebagai sumber dari solusi hidupnya, kemudian kehidupannya menjadi susah. Nggak ada. Kenapa? Karena pasangan dari kaya di ayat Quran juga bukan miskin. Pasangan dari kaya itu akna. Jadi bahasanya itu akna, jadi kecukupan. Jadi orang yang bersama dengan Quran itu tidak akan pernah merasa miskin. Dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah, itu garansi-garansi yang Allah berikan. Nah, jadi teman-teman, Masya Allah. Lalu apa yang kemudian ketika kita meyakini bahwa kita ini bersama Quran, itu akan bahagia dan akan menjadi baik. Karena Quran itu sendiri adalah tadi, qalu khairan, itu adalah kebaikan. Jadi kebaikan, tidak mungkin tidak baik. Allah sudah menjamin di surat 17 ya, ayat 7, surat Al-Isra ayat 7. Allah mengatakan begini, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kata Allah. Jadi orang-orang itu, kata Allah gitu, jika kamu melakukan kebaikan atau berbuat baik, maka sebenarnya kamu itu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri, atau kebaikan itu akan kembali kepada siapa saja yang melakukan kebaikan. Tidak akan salah alamat. Tapi, dan jika gitu ya, kamu melakukan kejahatan, maka itu pun juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, itu garansi dari Allah. Nah, ketika kita pahami ini, lalu kemudian kita perhatikan ayat-ayat lain juga banyak sekali di Quran gitu ya, Allah menyampaikan gitu ya, bahwa kata Allah, ketika kamu mendapatkan kebaikan, kata Allah, itu adalah dari aku. Itu kata Allah. Dan ketika kamu mengalami kesusahan, keburukan, kesulitan, itu karena perbuatan sendiri. Supaya kamu mendapatkan pelajaran. Nah, jadi buat seorang mukmin apapun yang kemudian sedang kita lakukan, itu Masya Allah, atau yang sedang kita alami itu semuanya ujungnya baik. Makanya Nabi mengatakan sungguh menakjubkan diri seorang mukmin itu
Karena ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Tapi ketika dia mendapatkan musibah, ujian, dan seterusnya, dia bersabar. Nggak ada jeleknya ujungnya. Semuanya jadi baik. Sangat menakjubkan. Dan mengapa juga begitu? Karena mukmin itu meyakini betul ketika memaknai Al-Quran, ketika kemudian menjadikan Quran sebagai rujukan, mukmin itu sudah yakin betul dengan apa semestinya yang dilakukannya terhadap Al-Quran. Udkhulu fisil kafah, bahwa memang berislam itu harus kafah, nggak milah-milah ayat dan seterusnya. Sehingga ketika ada apapun yang terjadi, sangat yakin betul dengan apa yang Allah katakan, misalnya di surat Al-Baqarah 216. Wasa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wasa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Jadi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi kita itu seringkali ya panca indera kita menangkap sesuatu itu dengan panca indera. Jadi seolah-olah kalau kita merasakan sekilas itu kan semuanya ketika ada buruk tuh ya buruk aja. Padahal Allah sudah janji bersama kesulitan itu kemudahan. Bukan bahasanya itu setelah kesulitan gitu ya, kemudahan. Enggak begitu. Allah bilang di dalam surat Al-Nasr gitu ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi sudah Allah garansi. Nah, kalau kita yakin gitu ya, apalagi kemudian juga di hadis juga dinyatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan begini, kata Rasul, Allah berfirman, aku tergantung pada prasangka hambaku. Nah, itu kata Rasul, Allah berfirman seperti itu. Nah, maka kalau kita sudah yakin ini semua teman-teman, insya Allah kita kemudian tidak khawatir. Mungkin ada yang sudah jadi ayah di sini ya, atau pernah melihat seorang ayah lah paling tidak ya. Seorang ayah pernah lihat adegan gini nggak? Ayah itu melempar-lempar anak balita ke atas, lempar, gitu ditangkap, gitu ya, pernah ya. Nah, lempar, tangkap, gitu ya, lempar, tangkap, lempar tuh lepas tuh. Mungkin awal-awal si anak ini agak takut-takut gitu, agak kaget-kaget. Tapi dia percaya, dan si ayah juga tidak mungkin ngeprank. Maksudnya ngeprank, lempar, dilepasin, dibiarin. Puas lo jatuh, kan nggak mungkin begitu gitu ya. Pasti ditangkap. Lempar, tangkap. Nah, atau ada anak yang dia taruh di kursi gitu ya. Kemudian, ayo nak, lompat nak, ayah tangkap gitu ya. Lompatlah si anak, terus ditangkap sama ayahnya. Nah, di situ ada satu pelajaran ya, satu hikmah bahwa ketika kemudian si anak ini dalam posisi lepas gitu ya, dia percaya ayahnya tidak mungkin melepas dia, pasti ditangkap. Dia percaya, yakin aja dia, yakin aja. Suruh lompat, dia yakin aja, lompat aja, ayahnya siap nangkep gitu ya. Nah, kalau ayah saja yang manusia yang mungkin ada khilaf gitu ya, itu bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari si anak gitu ya, seorang anak. Nah, bagaimana pula kita sebagai manusia kepada Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Allah mungkin nggak mempermainkan kita dengan janji-janjinya? Nggak mungkin. Allah sudah janji dengan semua hal tadi gitu ya. Janji Allah itu sudah pasti, tidak mungkin salah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah. Semua yang Allah katakan itu pasti benar. Nah, itu semua hanya akan terjadi kalau kita mau kembali kepada Al-Quran. Kalau kita mau akidah kita juga tidak salah dalam memaknai apa yang sedang terjadi dengan diri kita. Kalau kita juga paham rahasia cara mainnya. Nah, jadi Allah memang sangat tergantung kepada sikap dan perilaku hambanya. Allah itu pasti memberikan keputusan terbaik buat hamba. Tapi kalau kita si hamba ini prasangkanya buruk sama Allah, ya Allah membiarkan gitu. Memberikan, mengizinkan itu terjadi. Jadi kalau kita berprasangka buruk sama Allah, Allah bukan kemudian tidak menghendaki yang baik, tapi Allah membiarkan. Habis prasangka kita buruk sama Allah gitu ya.
Nah, apa yang kemudian semestinya kemudian membuat kita tidak berhenti melakukan kebaikan selain janji Allah gitu ya, bahwa kata Allah wa min asatum wa in asatum maaf, bahwa kata Allah in ahsantum li anfusikum, bahwa ketika kita kemudian melakukan kebaikan itu sebenarnya kebaikan itu buat diri kita sendiri. Nah, kemudian apa yang kita mesti lakukan atau yakini pada saat kita melakukan kebaikan dan kita tidak ingin berhenti melakukan kebaikan itu. Nah, ini ada rumusnya. Ada rumusnya. Jadi Allah sudah kasih rumusnya. Nah, kalau kita tahu dengan rumusan ini, maka Masya Allah kita tidak akan ragu-ragu. Nah, hanya ujiannya itu wilayahnya ada di wilayah iman, ada di wilayah keyakinan. Kita yakin nggak dengan janji-janji Allah itu? Kalau kita yakin, maka kita tidak akan ragu itu. Apa janji Allah gitu ya? Begini rumusnya. Kalau kita ingin Allah menolong kita, ya, maka kita menolong kita di dunia dan di akhirat bahkan, maka kita tolonglah orang lain. Kalau kita mau hidup kita mudah gitu ya, maka bantulah mudahkan hidup orang lain. Kalau kita mau permasalahan kita, beban kita menjadi ringan gitu ya, dapat solusi, jalan keluar, bantulah juga orang lain untuk mendapatkan solusi atas kesulitan-kesulitan yang sedang dia hadapi. Jadi kalau kita mau ditolong Allah, tolong orang lain. Kalau kita mau dibantu Allah, bantu orang lain. Kalau kita mau dimudahkan urusan atau kesulitan kita, mudahkan urusan atau mudahkan, ringankan kesulitan orang lain. Nah, maka Allah akan tolong kita. Nah, itu rumus. Nah, kalau kita tahu ini, Masya Allah, gitu ya, itu akan sangat luar biasa. Bahkan Allah mengatakan, gitu ya, berinfaklah kamu gitu ya, dalam kondisi lapang maupun sempit. Al-Baqarah 271 kalau tidak salah. Berinfaklah kamu walaupun dalam keadaan sempit gitu ya, lapang apalagi. Jadi dalam kondisi sempit aja, kita tetap harus berinfak. Dan Allah sudah menjanjikan. Bukan hanya perintahnya. Kalau perintahnya kan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'u fihi wala khullatu wala syafa'ah. Jadi berinfaklah kamu dari sebagian harta yang aku berikan, kata Allah. Infakkan sebagian. Sebagian itu terserah. Mastata'tum, kita mampunya masing-masing berapa. Nah, tapi Allah perintahkan berinfaklah. Gitu ya, di 271-nya Allah tegaskan lagi, mau sempit mau lapang itu infak. Nah, sebelum apa? Sebelum kemudian kamu sibuk oleh perniagaanmu. Sebelum apa? Sebelum kemudian kamu kehilangan kekerabatan gitu ya, hubungan kekerabatan. Sebelum apa? Sebelum kemudian kamu kehilangan kesempatan karena sudah harus mati gitu ya. Nah, itu Allah memerintahkan itu. Nah, kalau kita yakin Allah dan Rasul itu menjanjikan tidak ada orang yang menjadi miskin dengan berinfak. Bahkan janji Allah itu di surat Al-Baqarah yang berikutnya itu Allah menjanjikan bahwa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi di situ Allah mengatakan bahwa permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu, dia akan menjadi 7 batang padi begitu ya. Dan 1 batangnya itu 100. Jadi bisa sampai 700 kali lipat. Itu di bulan biasa. Bagaimana pula kalau di bulan Ramadan? Jadi orang mukmin yang yakin bahwa Allah itu tidak akan salah alamat, janji Allah itu pasti ditepati, maka dia tidak akan ragu. Dan dia akan memastikan dirinya itu melakukan apa yang kemudian Allah sudah janjikan. Nah, insya Allah. Jadi, teman-teman kan, Masya Allah, ada di komunitas pejuang Quran di sana, begitu ya. Bagaimana kemudian beraktivitas membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, dengan tidak harus dengan harta. Kalau yang tidak punya harta, bisa dengan tenaga. Yang kemudian bisa juga dengan sumbangsi pikirannya, dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan, itu saja sudah bagian dari melakukan, memudahkan orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain. Nah, siapa yang akan memetik hasilnya? Bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri, insya Allah. Kita sendiri.
Kata orang bijak dulu, guru saya pernah bilang begini, rezekinya orang baik, ini bahasanya rezeki ya. Jadi rezeki itu luas banget, tidak hanya dalam bentuk uang, tidak hanya dalam bentuk penghasilan, itu cuma salah satu bagian dari rezeki. Rezeki orang baik itu, kata guru saya ini ibarat kayak kita narik ketepel. Jadi ketepel. Nah, ketepel itu mau ditarik segini, kita lepas, dia tetap meluncur ya. Kalau kita isi batu, ya si batu itu tetap meluncur. Kita tarik lebih panjang lagi, terus begitu ya. Sampai semaksimalnya kita bisa, ya dimanapun kita tarik, itu rezeki orang baik itu kata guru bijak saya ini, itu ibarat kayak tadi gitu. Mau di mana dilepasnya sama Allah, terserah Allah gitu. Nah, bersabar saja kita dalam kebaikan itu. Jangan kemudian belum ditarik, kita sudah berhenti. Ya, itu nggak akan kemana-mana. Tapi ada yang kemudian sudah langsung dikasih pada saat ditariknya di sini, Allah berikan hak baiknya. Ada rezeki baik itu dikasih setelah tarikannya lebih jauh lagi, lebih lama lagi, terus gitu ya. Nah, rahasianya adalah ada pada keistiqomahan. Jadi Allah sudah janjikan itu gitu ya. Orang-orang yang istiqomah itu innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, mereka yang istiqomah gitu ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat itu, alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam mengagungkan asma Allah, dalam mengagungkan Rob-nya begitu ya, dalam mensyiarkan Islam, agama Allah Subhanahu wa taala ini gitu ya, Al-Qur'an dan seterusnya. Maka Allah tuh kemudian menurunkan malaikat-malaikat yang malaikat-malaikat ini kemudian mendoakan, dan itu dikabulkan Allah. Bukan sekedar doa terus nggak dikabulkan, itu dikabulkan Allah. Jadi orang-orang istiqomah itu Allah takhafu, dia tidak akan merasa takut. Wala tahzanu, dia juga tidak merasa khawatir, sedih, enggak. Tapi bahkan orang-orang itu terpancar dari orang-orang yang beriman, istiqomah dengan keimanannya, dengan janji Allah. Orang-orang itu bahkan malah selalu optimis, wa absyiru. Dia menjadi orang-orang yang optimis. Di wajahnya kan terpancar wajah yang optimis dengan janji Allah. Enggak dapat di dunia, di akhirat. Yakin sekali dia, optimis sekali dia, gembira dia dengan janji Allah, bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengan janji Allah akan surga yang telah Allah janjikan. Nah, jadi apa yang kemudian juga situasi seperti ini, Allah sudah bilang juga gitu ya, bahwa di surat Al-Baqarah 214, Allah mengatakan yang artinya gini, apakah kalian menyangka masuk surga, padahal kalian belum merasakan musibah yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka telah ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, dan digoncangkan sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya menyatakan, kapan pertolongan Allah tiba? Katakanlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Coba, kita bisa bayangkan situasi ujian orang-orang terdahulu, itu begitu luar biasanya, dan mereka tetap harus istiqomah dalam kebaikan, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya menyatakan, kapan pertolongan Allah tiba? Luar biasa sekali gitu ya. Padahal Nabi SAW itu mengatakan imannya Abu Bakar aja gitu ya, ditimbang dengan imannya penduduk bumi, masih berat imannya Abu Bakar. Itu luar biasa. Orang-orang seperti itu saja sampai bertanya, kapan pertolongan Allah tiba? Saking beratnya ujian di masa terdahulu. Katakanlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, artinya apa? Ketika kita memahami bahwa Allah sudah janji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin, kata Allah itu, kita dikasih ujian yang kita nggak sanggup. Pasti Allah sudah ukur dengan kadar kita. Dan ujian-ujian orang kekinian ya seperti kita ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan ujian-ujian orang-orang terdahulu. Jauh lebih ringan. Nah, jadi itu yang nggak boleh kemudian kita terkena apa yang kemudian dikatakan Allah di surat Al-Hajj ayat 11. Karena di surat Al-Hajj ayat 11 ini ngeri. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi, kata Allah gitu ya. Menyembah Allahnya berada di tepi. Jadi ketika dia ditimpa kebaikan, dia merasa tenang. Dan ketika dia ditimpa fitnah, ia membalikan wajahnya atau murtad. Ia merugi dunia dan akhirat. Dan itu adalah kerugian yang nyata. Jadi dia menyembah Allah tapi di tepi. Jadi di tepi itu ya mudah jatuh gitu ya maksudnya. Ini yang jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Nah, ada satu nasihat yang indah begitu ya, bahwa katanya begini, di antara kelembutan Tuhan itu ialah
bahwa musibah dan kesulitan adalah pelajaran yang berharga dan pengalaman yang bermanfaat bagi agama dan dunianya. Untuk orang yang beriman ini ya. Jadi mematangkan jiwanya, mengasah imannya, dan menghilangkan karat hatinya. Nah, ini luar biasa. Menghilangkan karat hatinya. Jadi perumpamaan mukmin yang ditimpa malapetaka yang berat, gitu ya. Kalau ditimpa malapetaka yang kecil itu bukan mukmin, karena itu ringan sekali. Kalau baru ditimpa malapetaka kecil, misalkan tertusuk duri, kemudian waduh udah memaki-maki Tuhan kayak gimana, itu mah sungguh terlalu gitu ya. Nah, tapi bahasanya di sini mukmin yang ditimpa malapetaka yang berat. Itu perumpamaannya ibarat kayak kayak besi. Besi ini udah karatan, udah macam-macam udah ini. Nah, besi ini dimasukkan ke api. Dimasukkan ke api yang panas begitu ya. Sampai kemudian dia membara. Nah, pada saat ini membara itu hilang tuh semua karat, semua kotorannya itu hilang semua. Nah, besi yang kemudian menjadi murni ini, murni besi gitu ya, semua kotoran-kotoran yang tidak boleh nempel itu udah beres, sudah bersih. Nah, itu kemudian ketika ditempa gitu ya, ditempa itu yang kemudian menjadi pedang, menjadi golok, menjadi pisau dan seterusnya. Nah, kita ini kalau kita adalah orang-orang yang beriman, lalu kemudian ujian yang kemudian kita hadapi adalah ujian yang berat begitu ya. Nah, itu nasihat ini Masya Allah indah sekali. Itu akan seperti tadi, besi yang dimasukkan panas kan panas gitu ya. Membakar besi itu sampai terbakar. Tapi kemudian setelah itu luar biasa. Dia menjadi bersih, murni dan seterusnya. Dan ya sesuai dengan penggunaannya akhirnya. Nah, itu teman-teman begitu ya, bahwa Masya Allah inti dari apa yang ingin disampaikan adalah, nanti mungkin kita bisa sambil diskusi saja, berdialog gitu ya, tanya jawab, adalah bahwa kalau kita yakin insya Allah Allah itu tidak mungkin ingin mencelakai hambanya, maka kita yakin sekali bahwa apa yang kemudian sedang terjadi, apapun itu bentuknya, mau COVID-19, mau COVID-29, mau COVID-99 gitu ya, nggak ada urusan. Bahwa itu tidak boleh kemudian dia merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kemudian kita izinkan dia merusak kualitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu pengantarnya Kak Rahma. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jazakumullah khairan kasiran. Teman-teman masih ada semuanya? Masih Halo ada. teman-teman, masih kedengaran suara saya? Oh, masih ada, alhamdulillah. Tafadhol bagi teman-teman yang ingin diskusi, dipersilahkan, atau mungkin bisa ngirim pertanyaannya via WhatsApp juga nggak apa-apa, nanti Rahma bantu jawab. Rahma bantu jawab, Rahma bantu baca. Ya, silakan. Ya. Mungkin dari Kak Ir tadi ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Silakan Kak. Ya. Pak Musawir. Iya, silakan. Oh iya, silakan Pak Musawir. Ada yang mau ditanyakan? Suaranya. Halo. Ya, silakan. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Pak? Ya, Afwan Ustadz. Mungkin saya ingin sedikit menanyakan ke Ustadz mengenai, tadi lumayan banyak catatannya sih, lumayan ada beberapa ayat yang mungkin sudah dipaparkan sama Ustadz. Tetapi mungkin yang ingin saya tanyakan dan mungkin Ustadz bisa kita sharing bersama, yakni mengenai ikhtiar dan istiqomah, Ustadz. Mungkin saya ingin lebih pengen ada penjelasan mungkin menurut pendapat Ustadz, istiqomah itu seperti apa dan ikhtiar itu seperti apa, Ustadz?
Istri Karama. Ya, sudah. Itu pertanyaannya. Sudah. Langsung Ustadz Afan. Ya, Baik. Jadi ikhtiar itu seperti apa, istiqomah itu seperti apa. Jadi saya memaknainya begini. Misalnya Nabi SAW itu mengatakan bahwa dengan silaturahim itu memperbanyak rezeki ya. Nah, ada hadis seperti itu. Nah, silaturahim dalam masa COVID kan tidak bisa seleluasa silaturahim di luar masa COVID. Tapi tetap perintahnya tidak hilang. Kita tetap bisa silaturahim by telepon kayak gini nih, silaturahim. Silaturahim. Nah, tapi ingat rahasianya, kita mesti memaknai dari kalimat-kalimat yang kemudian keluar dari Allah SWT, baik dalam Al-Quran maupun melalui lisan yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin salah, pasti benar. Nah, namanya silaturahim itu, dia silaturahim akan berbanyak rezeki. Nabi tidak mengatakan begini, kalau kamu silaturahim ke si fulan, maka rezekinya dari si fulan. Tidak begitu. Kalau kamu presentasi ke perusahaan A, maka kamu dapat order dari perusahaan A. Kamu datang ke perusahaan A, B, C, D, E, maka kamu dapat ordernya dari A, B, C, D, E. Tidak begitu. Kamu silaturahimnya harus. Kamu datang, silaturahim itu tidak harus yang punya kepentingan. Silaturahim itu bahkan ke semua, harus sama. Kita punya kepentingan, kita tidak punya kepentingan, kita mesti menjaga silaturahim. Nah, rezeki dari mana? Rezeki dari Allah, bukan dari tempat yang kita datangi. Kalau bentuknya adalah kita presentasi, boleh jadi ada yang deal, ada yang tidak. Itu nggak ada masalah, gitu ya. Ada yang deal atau tidak, itu nggak ada yang masalah. Jangan kemudian, saya sudah datang ke 10 perusahaan, nggak ada, sudah silaturahim sama para decision maker-nya, mana buktinya silaturahim mendatangkan rezeki? Bukan itu. Tapi perintah silaturahimnya ketika kita kerjakan dengan ihsan, dengan yang terbaik, nanti Allah yang kasih. Pelajarannya misalkan Safa Marwah. Maryam itu, Siti Maryam, itu perintah, dia melakukan perintah saja. Maksudnya perintah untuk ikhtiar. Dia melihat ikhtiarnya airnya ada di sofa. Dia pergi aja ke sofa. Ternyata nggak ada. Terus begitu udah di ketinggian di Bukit Sofa, kelihatan, di Marwah gitu ya, di sebelah sana kelihatan ada air. Pergi lagi seperti itu. Dan istiqomahnya sampai 7 bolak-balik. Nggak berhenti. Tidak berhenti. Airnya di mana? Tidak di Sofa, tidak di Marwah. Gitu. Airnya tidak di Sofa, tidak di Marwah. Kemudian Allah kasih air zam-zamnya itu justru keluar dari kakinya Ismail alaihissalam. Nah, kami sudah sangat sering juga mempraktekkan begitu, ini Kak, Bang. Jadi yang penting kami silaturahim aja. Silaturahim sini, nyamuk silaturahim sini, dan silaturahim itu tidak harus yang kita punya kepentingan dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, dengan sekitar gitu ya, dengan ulama. Kita datang ke ustadz atau ustadznya yang kita undang, ustadz belajar, mau silaturahim di sini biar sekalian karyawan juga belajar. Silaturahim aja. Silaturahim. Nah, termasuk juga ketika silaturahim terkait dengan ikhtiar gitu ya, dengan ikhtiar kita nawarin ke sini, ada yang mau minta penawaran ini, lembaga ini, dan seterusnya. Kita layani semua dengan yang terbaik. Nah, ada yang kemudian deal, dari yang kemudian kita tawarkan, kita layani segala macam. Ada yang sering juga begini, tiba-tiba apakah saya atau teman-teman gitu ya, dapat WA aja, bahkan sering dari yang belum pernah berinteraksi. Pak Riza, saya mau bikin Quran sekian ribu atau 10.000 atau berapapun lah. Itu sering begitu. Nah, itu yang kita tidak bisa duga gitu ya. Allah mau ngasih rezekinya dari mana. Tapi istiqomah dalam menjalankan perintahnya itu yang akan menjadi penentu. Misal gitu ya. Katanya kalau birrul walidain itu rezekinya akan mudah gitu ya. Nah, baru sekali, 2 kali, 3 kali, terus kita udah nunggu-nunggu, mana nih saya udah birrul walidain, rezekinya belum. Nah, istiqomahnya itu yang kemudian mesti kita pastikan menjadi milik kita. Jadi ketika kita sudah istiqomah, saya mau melakukan kebaikan ini, lakukan dengan istiqomah. Nanti yang hadiahnya itu akan turun. Ketika kami dulu tobat, Bang,
kami kan pernah jatuh, dan pada saat masa kejatuhan itu kami juga melakukan dosa riba gitu ya, salah satunya. Nah terus kami tobat nih, nggak mau lagi ceritanya. Tapi masih belum keluar, baru proses mau keluar dari bank konvensional yang dengan sistem bunga gitu ya. Nah itu kami mau keluar tuh dari situ. Nah Allah itu akan ngecek kamu istiqomah nggak dengan azam kamu gitu ya, dengan niat kamu mau keluar dari riba. Banyak loh Bang, saya ketemu dengan teman-teman pengusaha yang nggak mudah keluar dari riba itu. Karena buat dia akhirnya solusi darurat yang terbaik ya dengan pakai lagi uang riba itu gitu. Pakai lagi. Buat dia kalau nggak mau tobat beneran itu terjebak lagi, nggak bisa istiqomah dengan hijrahnya, dengan tobatnya. Nah kami juga diuji Bang dulu. Ujiannya selalu logis, selalu membuat kita berpikiran logis dan merasa darurat. Dan itu juga yang dihadapkan ke kami waktu itu. Waktu tahun 2007, kami mitranya masih sedikit sekali. Jadi market dan mitra penjualan untuk syiar Quran itu baru Jakarta 70% dan sisanya itu 30%. Dan itu pun kecil. Nah, Jakarta kena banjir waktu itu 2007, habis. Kami nggak bisa mensuplai Quran, syiar, pokoknya nggak bisa aja. Quran tuh numpuk aja karena banjir. Hilang tuh kemampuan kami bayar bank waktu itu hanya kalau ada yang beli Quran gitu. Kalau nggak ada yang beli Quran nggak bisa lagi. Nah, apa kemudian ujian dari Allah atas kalian istiqomah nggak dengan tobat kalian gitu ya, dengan mau hijrah dari riba gitu ya. Digoda dengan itu, logis alasannya banjir, kemudian darurat, kita harus bayar cicilan bank. Nah, kita udah ngajuin surat untuk minta reschedule karena itu banjir, bencana nasional kan, bencana alam ya banjir. Ditolak, tetap harus bayar. Nggak ada duitnya. Sampai saya nanya-nanya sama ustadz gitu ya, beberapa ustadz saya telepon, saya tanya gimana nih hukumnya, apakah sudah masuk darurat, itu saya tanya Bang. Nah, tapi kemudian ada guru saya bilang begini, menurut Pak Riza kalau kartu, jadi kan ditawarin tuh, solusinya ditawarin sama orang marketing banknya. Pak Riza udah, karena ini kan nanti kan jadi jelek rapotnya gitu ya, citranya. Nanti Pak Riza kalau ada apa-apa dengan bank nggak bisa dibantu kalau rapotnya jelek. Gimana kalau pimpinan yang 5 orang, saya kasih kartu kredit masing-masingnya 50 juta. Jadi ada 250 juta. Nah itu kan Pak Riza bisa pakai untuk bayar cicilan dan bisa pakai untuk yang lainnya. Ini kan darurat, itu pinter tuh membujuknya juga, marketingnya bahasanya bahasa darurat. Gurunya bagus itu ya, setan maksudnya. Darurat. Nah, itu godaan, itu saya tanya gitu. Nah, guru saya nanya, Pak Riza, menurut Pak Riza kartu kredit bagus nggak? Ya enggak lah Pak, jelek. Kalau dulu, ya dari dulu Pak. Kalau sekarang, ya sama aja saya bilang gitu ya, jelek. Nah, terus apa yang membuat Pak Riza ragu? Nah, udah deh. Digituin sama guru, saya langsung nyimpulin Bang. Nah, ditelepon lagi tuh, sehari itu berapa kali tuh sih. Karena sudah hari terakhir harus bayar. Jadi dia mau bikinin kartu kreditnya segera supaya bisa masuk catatan bahwa kita sudah bayar cicilan. Akhirnya dia telepon lagi yang kesekian, saya bilang, enggak, saya nggak akan ngambil tawaran kartu kredit. Terserah mau rapot kami jadi jelek, jadi merah, biarin, saya bilang gitu. Dari yang ramah Bang itu langsung maki-maki, marah-marah, emosi. Ini orang kenapa? Udah saya, sih orang udah tutup aja gitu ya. Apa yang kemudian terjadi Bang? Malamnya habis Isya, temen yang nggak pernah komunikasi sudah setahun lebih, tahu-tahu telepon saya, orang Jakarta. Saudaraku apa kabar? Gitu ya, ramah-ramahan. Terus dia bilang, saudaraku punya Quran nggak, kata dia. Quran berapa banyak? 3.000. Untuk apa? Ini ada agnia, orang kaya di Jakarta ingin infak Quran untuk korban banjir. Karena banjir Qurannya habis. Oh sebentar, saya cek di gudang Jakarta ada nggak gitu. Langsung saya cek kepala ini Jakarta, ada sejumlah itu gitu ya, masih lebih lah gitu. Ada Pak. Jadi kalau dikirim bisa ya, bisa Pak. Terus saya telepon lagi teman saya itu, ada, bayarnya cash kan, dia bilang gitu. Kan kita nggak punya duit. Iya bayarnya cash loh ya. Anterin jam 7 pagi ke alamat ini, nanti langsung dibayar cash sama orangnya. Dapat duit itu Bang 170 atau 171 juta. Apakah dipakai untuk bayar cicilan Bang? Enggak. Untuk apa? Untuk gajian karyawan. Kan udah akhir bulan,
Untuk gajian karyawan bank tetap nggak kita bayar. Nah, tapi setelah itu bulan depannya kita benar-benar hijrah keluar itu dari bank konvensional. Nah, jadi kita ingin baik dan menjadi baik atau melakukan perbuatan baik itu ikhtiar dalam kebaikan termasuk dalam usaha, dalam bisnis itu mesti memenuhi syarat istiqomahnya dulu. Karena itu bagian dari ujiannya. Nah, tadi kayak ketepel, nanti Allah kasih haknya itu bisa udah ditarik segini, udah langsung, ada yang nariknya agak panjang, terus begitu. Nah, seperti itulah kurang lebih konsepnya, Bang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masya Allah banget ya Ustadz, pencerahannya tuh Masya Allah luar biasa. Nih Ustadz Afan, ada lagi yang nanya via Japri. Beliau nanya, kalau kan tadi udah dijelasin tentang ikhtiar, dan dalam ikhtiar itu ada syarat dan ketentuan berlaku terkait istiqomah. Nah, ada teman-teman yang nanya, Ustadz gimana kalau seandainya agar kekuatan keyakinan itu tetap full kayak baterai gitu Ustadz? Ya, nah, jadi supaya full kayak baterai, baterai itu kalau tidak diganti, dicas. Ya kalau diganti kan masa baterai hati kita diganti kan nggak mungkin, berarti mesti dicas lah. Nah, dicasnya gimana? Dicasnya adalah pilih lingkungan yang tepat, gitu. Pilih lingkungan yang tepat. Jadi Hanzolah tuh pernah gitu ya, Hanzolah tuh pernah dia terbirit-birit, apa namanya, seperti yang rusuh begitu jalan. Kalau tidak salah sama Abu Bakar, kalau tidak salah ya, saya lupa ya, Abu Bakar atau Umar. Nah, Hanzolah kamu mau kemana? Saya mau bertemu Rasulullah. Kenapa? Hanzolah ini munafik, kata dia. Hah? Munafik? Orang soleh kayak kamu munafik? Maksud kamu apa? Terus kata Hanzolah apa? Iya, habis kalau saya sedang dengan majelis Rasulullah, sedang bertemu dengan kalian gitu ya, dengan sahabat itu segala macam, rasanya surga itu sudah di depan mata aja gitu ya. Semangat, wah rasanya indah dan seterusnya. Tapi ketika saya bisnis di pasar, jual beli segala macam, rasanya saya jauh dari surga. Nah, saya lupa Abu Bakar atau Umar terus bilang, wah kalau begitu sama dong, aku juga begitu katanya. Aku juga begitu. Kalau gitu kita bertemu Rasul. Barenglah mereka berdua bertemu Rasul dengan panik begitu ya. Ya Rasulullah, kami munafik. Sebentar, ada apa? Saatan kata Nabi SAW. Ceritakan seperti apa. Nah, mereka ceritalah akan hal itu. Nah, kemudian Nabi tersenyum, lalu Nabi menjelaskan bahwa al-imanu yazid wa yanqus. Jadi iman itu memang kadang-kadang naik ketika kita memang bertemu dengan situasi yang membuat semangat kita, istiqomahnya kita dalam beramal soleh, dalam ikhtiar itu kuat, naik gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang juga kita ada lah lesu-lesunya, capek-capeknya. Kata Nabi, ya kalau tingkatnya wajar, itu normal, itu biasa. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang jangan itu kalau gelombangnya itu tajam. Wah, lagi di masjid, lagi kajian, naiknya luar biasa. Begitu keluar dari kajian, langsung terjun bebas. Wah, naik laginya berat banget gitu. Terjun lagi, kalau kayak gitu bahaya. Nah, supaya lebih stabil, walaupun pasti tetap ada adegan naik turun, gitu, semangat itu wajar. Supaya lebih stabil, bersemangat terus, bagaimana caranya? Bersama dengan orang-orang yang seirama, gitu ya. Itu caranya untuk membantu. Kemudian apa juga? Nah, yang keduanya, yang pertama bahkan itu yang kedua, yang pertamanya justru adalah memahami dulu. Memahami kita ini punya peran apa, atau bisa memainkan peran apa, atau harus mengambil peran apa. Dengan itu kemudian tanda kutip kita ikhtiar bahwa ya Allah, ini yang akan saya lakukan, tolong engkau turutkan ridho-Mu kepadaku. Nah, itu kemudian kita ambil sebagai peran kita. Nah, itu sebab Syamil di situ gitu ya. Ya Allah, izinkan Syamil ini menjadi bagian dari hamba-hambamu yang ingin membumikan Al-Quran dan menghidupkan sirah. Nah, itulah kemudian merasa bahwa kami ini harus mengambil bagian dalam peran itu. Jadi semangatnya terus. Nah, supaya kita terjaga tadi lingkungannya yang kita kita cari lingkungan silaturahim dengan kayak gini nih, lingkungan kayak gini, teman-teman di sana. Nah, itu kan saling menguatkan.
Ibaratnya gini, setan itu kan selalu siap mengintai. Ibarat serigala mengintai domba. Begitu domba ini terpisah dari rombongan besarnya, nah sudah deh, dihabisi sama serigala itu. Nah, setan itu senantiasa mengintai. Kalau kita itu sendirian, ngapa-ngapain sendirian, mudah banget dihajar, diterkam sama setan gitu ya. Maka supaya kita tidak mudah kalah, tidak mudah lemah, tidak mudah tergoda, nah sesering mungkin kita bersama dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang selalu semangat untuk beramal baik. Gitu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ya Allah, berasa ditampar nih Ustaz. Apa nih Ustaz, Anda boleh bertanya? Silakan Kak. Silakan Kak. Sambil teman-teman juga boleh nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan. Terserah mau bertanya Ustaz Afan. Karena kami itu di sini dengan lingkungan yang apa ya? Maksudnya kami yang minoritas, kadang itu mau masuk atau mau bergaul tuh Ustaz, supaya apa tidak dianggap kayak dalam tanda kutip orang-orang yang aneh gitu Ustaz. Itu gimana mensiasatinya Ustaz? Iya. Ada, jadi kalau dalam dakwah itu kan kaidahnya begini, dakwatun nas ilallah gitu ya, bil hikmah wal mau'izah hasanah. Jadi kaidahnya kan seperti itu. Dakwah kepada manusia. Jadi bahasanya kan bukan dakwah kepada orang Islam ya. Dakwah tunas itu, dakwah kepada manusia itu mengajak kepada Allah itu harus bil hikmah wal mau'izah hasanah. Jadi dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Tidak boleh kita itu dengan kasar, apalagi kalau minoritas gitu ya. Dengan yang sesama saja, misalkan muslim kepada muslim juga gitu, misalkan ngajak sholat ke masjid gitu ya, kalau tidak corona kita ngajak ke masjid, tapi kemudian kita kasih dalil-dalil yang keras itu, kamu itu tahu nggak, wah gitu, nggak akan suka orang Islam juga gitu kasih dalil. Nah apalagi kepada yang kitanya posisinya minoritas. Nah orang itu punya nurani. Jadi manusia itu dia mau muslim mau bukan muslim gitu ya, dia punya yang namanya hati nurani. Dia punya yang namanya standar benar dan baik menurut nilai insaniah. Karena itu sudah menjadi paket dari fitrah insaniah. Jadi ketika melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya, yang terlihat, mau'izah hasanah itu kan suri teladan. Yang terlihat, maka mereka itu akan tertarik gitu. Tidak mungkin tidak tertarik. Dan tentu saja caranya bagaimana? Nah, kaidah yang berikutnya gitu ya, kaidah dakwah yang berikutnya adalah berbaur tapi tidak terwarnai gitu. Jadi bukan malah eksklusif. Kita malah berbaur. Jadi misalkan bertemu sama mereka, kita sapa, selamat siang Pak, sehat selalu gitu ya. Bahagia, semangat misalnya. Bu, ayo Bu, keren. Terus Bu misalkan, atau Ibu selamat siang, Ibu pagi, apa kabarnya Ibu sehat, ini anaknya bagaimana, dan seterusnya. Itu bagian dari seperti itu, itu adalah hal-hal yang sifatnya ketika kita contohkan itu mereka punya hati nurani dan akan luluh. Ada satu seleb Korea ya, bukan Ayana ya, yang saya nggak tahu namanya, laki-laki nih. Nah, dia selebgram kalau tidak salah. Dia mu'alaf. Dia masuk Islam. Nah, tapi sebentar, dia itu artis ya. Penyanyi atau apa ya, saya lupa ya. Pokoknya dia artis, selebgram juga. Nah, dia terkenal banget gitu ya, Korea Selatan. Nah, kemudian dia bercerita setelah dia menjadi mu'alaf itu. Nah, dia itu tadinya sangat tidak suka kepada orang Islam, sangat benci kepada orang Islam. Nah, tapi kemudian ketika dia tur, gitu kan, namanya selebritis kan suka tur-tur begitu ya, tampil di negara-negara. Nah, ketika dia tampil di negara-negara yang mayoritas Muslim, dia mendapati gambar orang Islam itu berbeda dengan apa yang dia terima gitu, apa yang dia miliki sehingga menjadi doktrin buat dirinya. Ternyata orang Islam baik-baik ya, ternyata orang Islam ramah-ramah. Nah, itu tuh sangat menohok luar biasa ke batin dia gitu ya. Kok selama ini saya taunya Islam begini,
dan seterusnya. Nah, dia bercerita, kenapa sampai dia itu benci sama orang Islam, karena kata dia, berita yang dia baca, televisi yang dia lihat, tonton gitu ya, semuanya namanya di negeri kafir ya, di negeri yang bukan Islam, semuanya bercerita tentang Islam itu yang ditonjolkan itu teroris, kasar, barbar, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga gambar dia tentang Islam itu memang buruk sekali. Begitu dia berinteraksi dengan orang Islam asli, begitu ya, maksudnya tuh rakyatnya gitu, penggemar-penggemarnya, dia bingung kok beda banget dengan yang dia. Nah, akhirnya dari situ dia penasaran, dia cari tahu tentang orang Islam. Nah, itulah cara Allah. Begitu dia mengenal, oh orang Islam ternyata malah gambar dia sebelumnya itu salah besar. Akhirnya kemudian dia malah makin tertarik dengan Islam, belajar lagi dengan agamanya gitu ya. Gimana sih agama Islam? Dia baca Al-Quran yang ada terjemahnya, dia tanya-tanya orang Korea yang sudah masuk Islam, dia dapat yang terjemahnya Quran gitu ya. Dia baca terjemahnya, kan dia belum bisa baca Qurannya gitu ya. Makin lagi dia tertarik luar biasa dan akhirnya memutuskan masuk Islam. Nah, ada juga kisah orang Yahudi yang selebgramnya ini Muslim Palestina gitu ya. Dia sengaja masuk di pemukiman Yahudi gitu ya. Kemudian dia berdialog dengan orang dewasa Yahudi di situ gitu ya. Bahwa dan ujung-ujungnya, oh iya, orang Arab tuh tidak semuanya istilahnya apa namanya, tidak ada orang Arab yang buruk, ada begitu ya, tapi banyak yang baik gitu. Nah, dan pada saat obrolan itu lewatlah ada anak-anak remaja Yahudi. Terus dia nunjuk, itu sampai di syuting gitu kan, dia nunjuk sama si selebgram yang Arab Palestina. Kamu orang Arab gitu. Oh iya, saya Arab Palestina, kata si selebgram. Kamu Islam? Oh iya, saya Islam. Langsung maki-makinya luar biasa. Maki-maki si anak remaja perempuan ini, maki-maki dia. Sampai akhirnya si Yahudi dewasa yang sedang ngobrol sama ini merasa jengah, nggak enak. Kemudian si Arab ini juga nanya sama si Yahudi yang remaja itu, kamu dapat informasi tentang orang Islam dari mana? Gambarnya itu ya tadi lagi TV, berita, dan seterusnya. Nah, kurang lebih gambar itu juga mungkin gitu ya, mungkin ada di mayoritas. Mungkin ada di mayoritas tempat Karama dan teman-teman tinggal. Kalau mereka itu di komunitasnya, dengan guru-gurunya, atau yang dibaca di majalah-majalahnya gitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, mereka harus dikasih gambar sebanyak-banyaknya yang bisa mereka lihat dan dengar sendiri dengan panca inderanya. Orang Islam kok luar biasa ya, baik-baik sekali ya. Oh, begini indahnya ya. Oh, bisa bersatu juga, tapi tetap ada koridor-koridor yang kalau itu sudah ke akidah, ke syariah, kita tahu batasnya. Nah, itu mereka sangat indah. Ketika saya berkesempatan ke Amerika gitu ya, ke Amerika, itu masjid-masjid di sana itu tergantung sikap dari para pengurus masjidnya. Ada yang kan itu minoritas juga. Ada yang eksklusif, Kak Rahma. Jadi ada satu tempat di daerah New York agak ke pinggir begitu gitu ya. Itu eksklusif orang-orang Arab, tapi eksklusif dia. Jadi dia ada masjid di situ, ada sekolah Islam dan segala macam, tapi eksklusif. Jadi ketika ada acara apapun itu, tahu-tahu ramai aja, banyak orang datang dari mana-mana, kumpul gitu ya, ada api unggun, ada apa segala. Akhirnya dilakukan tetangga-tetangga Amerikan ini gitu ya, telepon polisi, mencurigai ada aktivitas yang mencurigakan. Sampai akhirnya mereka sama polisi itu dibubarkan dan dilarang. Tidak boleh lagi ada aktivitas di situ. Nah, kemudian tempat itu dibeli sama Muslim Indonesia. Nah, sama Imam Syamsi Ali. Imam Syamsi Ali. Dibeli, Masya dikelola. Allah. Nah, sama kan aktivitasnya, jadi camp Quran gitu segala macam. Tapi beda pendekatannya. Setiap kali ada acara, diundang tetangga-tetangga itu. Ayo datang, kita lagi bakar-bakar nih gitu ya. Lagi daging, kambing, sapi itu dibakar. Diajak mereka duduk bareng. Ya mereka pakaiannya mereka ya terserah aja, itu kan mereka gitu ya. Nah, tapi kemudian si tetangga-tetangga ini bergaul bareng, makan bareng, terus akhirnya mereka nanya, ini lagi ngapain? Nah, dijelasin gitu. Ini kami sedang ada acara ini. Oh, apa itu? Dijelasin gitu ya. Oh iya, terus seperti itu. Setiap kali ada acara mereka diundang, apa namanya, segala macam. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah saya berkunjung ke beberapa masjid yang dikelola oleh
Muslim Indonesia ya, karena pas ke sana ya diterimanya kan sama orang Muslim Indonesia, teman-teman Muslim Indonesia. Itu Masya Allah sampai ada satu masjid tuh ada spanduk gitu ya ditempel di dinding ruang serbagunanya lah gitu kan. Masjid tidak hanya bagian sholatnya, ada ruang kantornya, ruang serbagunanya. Nah itu ruang serbagunanya itu ruang pertemuannya tempel spanduk gitu ya, terus ditulis di situ we love our Muslim neighbor gitu. Jadi mereka yang bikin. Masya Allah. Terus tanda tangan mereka dengan nama mereka. Terus saya tanya, ini siapa nama orang-orang ini? Itu tetangga kami semua katanya, tetangga-tetangga sekitar sini. Gitu ya, mereka seneng banget. Jadi mereka bahagia. Tetap aspek insaniahnya itu tidak akan salah memaknai gitu ya. Ketika Muslimnya itu juga benar, mereka asik seneng gitu, walaupun minoritas gitu. Nah, udah mulai kalau begitu tuh satu masuk Islam, ada aja yang kemudian tertarik begitu. Samsi Ali juga, Imam Samsi Ali kan banyak banget yang masuk Islam nih, karena tadi tertarik dengan ternyata orang Islam tuh keren, baik, ramah, asyik dan seterusnya. Gitu Kak. Wallahu a'lam. Silakan Kak Rama. Hilang. Jaringannya hilang nih. Nah, jaringannya lagi hilang. Silakan, mungkin kita buka sesi tanya jawab lagi Ustadz. Mungkin ada teman-teman yang mau ingin bertanya ke Ustadz, mungkin bisa langsung diaktifkan mikrofonnya. Ya, silakan. Mungkin dari Abang Mae atau Abang Agam atau Tia atau teman-teman yang lain yang videonya masih bisa di ini. Ada teman-teman lain yang mau bertanya, silakan. Ustazah Umi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada kirim pertanyaan lewat chat. Mungkin ini Ustazah Rahma bisa dibacakan. Ustazah Rahmanya lagi ini sinyalnya lagi hilang kayaknya. Bisa langsung ditanyakan. Oke Ustadz, mungkin mau yang ditanyakan itu masalah gimana caranya meyakinkan hati. Jadi kita meskipun dalam keadaan sempit, tapi kita tetap bisa berinfak. Karena kan kadang-kadang manusia itu yang namanya kan suka mengkhawatirkan masa depan. Kadang-kadang suka mikir dulu mau berinfak, tapi takut ada kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi nantinya. Jadi kadang-kadang itu yang menghalangi kita kadang-kadang untuk dalam keadaan sempit itu kita mau untuk berinfak. Kira-kira gimana Ustaz untuk meyakinkan hati biar walaupun kita dalam keadaan apa maupun sempit kita tetap bisa berinfak. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Nunggu suara-suara. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran nih? Kedengaran Ustaz, Afan. Ya. Jadi bagaimana meyakinkan hati ketika dalam keadaan sempit, juga untuk tetap rela, tenang, mengeluarkan sebagian rezeki dalam bentuk harta untuk berinfak. Nah, ada rahasia di balik bagaimana kita sebelum ke situ gitu ya, memiliki dulu karakter bahwa infak atau bersedekah itu adalah menjadi DNA kita, menjadi sesuatu yang sifatnya itu sudah ringan. Nah, kuncinya kita menemukan ringan, bagaimana kita menjadi ringan atau selalu ringan berinfak meskipun dalam keadaan sempit. Tentu saja tadi yang pertama keyakinan terlebih dahulu. Yang kedua, caranya adalah melakukan, nggak usah mikir. Kan Allah tidak bilang sebagian besar hartamu. Allah memintanya cuma sebagian hartamu gitu ya. Dan perintah infak itu mastata'tum, terserah. Nah, buat orang yang penghasilannya misalkan 1 juta sebulan, misal gitu ya, infak dia 100.000 itu besar sekali. Karena nilai 100.000 itu 10% dari penghasilannya. Buat orang yang penghasilannya 10 juta per bulan, dia infak 300.000 itu tidak nyampe 10%-nya, hanya 3%. Nah, Allah yang tahu gitu ya, dari pengorbanan kita seperti apa, dengan bobotnya seperti apa, dengan situasi dan kebutuhan kita seperti apa. Maka
maha adilnya Allah, maha sayangnya Allah, Allah tidak meminta dalam bentuk prosentase, kecuali zakat. Dan itu pun sudah ada aturannya. Yang sampai nisab, baru wajib zakat. Kalau yang tidak sampai nisab, tidak wajib zakat. Nah, untuk infak itu tidak ada. Yang bagus adalah yang, angkanya di atas 1 juta setiap kali infak. Nggak ada. Gitu. Karena penghasilan setiap orang dalam bentuk harta berbeda-beda. Jadi perintah Allah itu sebagian. Nah, yang harus kita kejar adalah infak ini menjadi sesuatu yang ringan buat kita. Bagaimana ada banyak sekali kisah begitu ya, para salafus soleh itu yang bahkan sudah nabung berbelas tahun untuk haji, dan dia cita-citanya ingin naik haji itu sangat luar biasa hebat sekali, dan dia sudah dapat uangnya gitu ya. Tapi ketika di perjalanan, dalam satu perjalanan, dia bertemu dengan sebuah keluarga janda yang kemudian anak-anaknya juga banyak dan dalam kondisi kelaparan, nggak punya apa-apa gitu. Lalu dengan mudahnya gitu, semua yang dia miliki itu kasihin aja semua gitu ya. Dan itu sampai kemudian ada Ibrahim bin Adam kalau tidak salah begitu ya, salafus soleh, yang kemudian bermimpi lalu mendapatkan semacam berita begitu dari mimpinya bahwa ada seorang hamba yang hajinya itu diterima sama Allah gitu ya. Dan dia tanya nama orang ini nggak ada di jamaah haji yang sedang dia bersama-sama dengan dia berangkat gitu ya. Sampai akhirnya dia cari tahu ini nama ini di daerah ini, dia kejar ke daerah itu, lalu dia cari orang itu, kemudian dia dapat orang itu gitu ya. Lalu dia tanya, kenapa namamu ada dalam mimpiku padahal engkau tidak haji? Nah, terus dia ceritalah peristiwa itu. Oh, nggak tahu wahai syekh, wahai imam, aku memang sudah mengumpulkan uang untuk haji. Dan dia ceritalah kisahnya. Masya Allah. Jadi dia Ibrahim bin Adam ini gitu, salafus saleh, ulama salaf ini bermimpinya itu haji si orang ini tuh diterima gitu. Dapat penerimaan yang dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pahala hajinya dapat dengan sempurna, itu Masya Allah. Nah, jadi memang keyakinan itu berat. Dalam contoh yang lain ya, saya pernah mengalami itu Kak, dulu waktu lahir anak kedua. Jadi ceritanya anak pertama itu saya masih jadi karyawan IPTN, punya gaji gitu ya, jadi penghasilan stabil. Nah, tahu-tahu istri hamil lagi anak kedua. Di luar rencana kita. Maksudnya, hamil lagi? Kita bengong. Nggak boleh ya. Tapi sempat bengong dulu. Hamil. Aduh, gitu. Kenapa? Selain terlalu dekat, saat itu saya baru merintis hamil itu dari nol banget. Baru merintis. Jadi, nggak jelas gitu. Insya Allah. Itu, wah, hamil gitu ya. Terus kita sempat bengong-bengong selama beberapa menit gitu ya. Lupa setengah jam atau apa. Tapi kemudian kita menyadari, berarti Allah sudah percaya rezekinya dia ada begitu kan. Sudahlah begitu, udah dinikmatilah hamil itu, kemudian kita seperti biasa menerima gitu ya, lapang dada, udah lahir laki-laki. Akekahnya 2. Lahir laki-laki, bingung lagi. 2 kambing. Untuk akekahnya ada nggak? Saya diam aja. Nggak ada, Mi, saya bilang. Nggak ada sepeser pun uang untuk akekah. Nggak ada. Terus gimana dong? Akhirnya cari literatur, gimana ini ya kalau nggak akekah. Kami inginnya akekah tuh hari ke-7, karena anak pertama laki-laki akekah hari ke-7 gitu ya, tapi dulu gajian, jadi punya uangnya. Ini lagi merintis, belum ada uangnya. Ini tetap akekah harus hari ke-7, tapi gimana nggak ada duitnya. Bengong, dia mencari literatur, tapi hati tetap inginnya yang hari ke-7. Akhirnya apa? Saya bilang sama istri, udah bismillah, kita tetap harus akekah, saya bilang gitu. Nah, azam itulah kemudian. Terus dari mana, Bi? Pokoknya gimana caranya, insya Allah akekahnya. Nah, kemudian sudah seperti itu, itulah cara Allah gitu ya. Tahu kemudian dapat kabar, dapat informasi di telepon, Pak Riza, ini mau ada order cetakan, katanya. Bisa nggak ngerjainnya? Besok selesai, ada yang 2 hari selesai. Pokoknya kayak gitu-gitu, tiba-tiba ada pekerjaan aja begitu ya, yang diminta ngerjain ini, nyetain ini, dan seterusnya. Kerjain aja semuanya gitu ya. Nah, pada saat ngobrol sama istri itu, obrolannya begini. Ya, Mi, pokoknya harus akekah, walaupun
uangnya hanya cukup untuk beli 2 ekor kambing, tidak dimasakin seperti kakaknya dulu. Kalau kakaknya dulu akekah 2 ekor kambing, terus kita masakin, jadi sudah dikotakin begitu ya, dibagi-bagi itu sudah matang dengan nasinya seperti itu. Jadi walaupun tidak seperti kakaknya dulu, udahlah gitu ya. Tapi harus akekah. Itu persis dapat uang dari untung-untung proyek-proyek pendek itu persis cukup untuk seperti itu, tidak bisa untuk masak. Masya Allah. Tapi kemudian alokasi begitu ya. Nah itu wallahualam, itu bagian dari memang kita mesti melatih dengan, nah latihan itu kan tadi ya, dengan ya latihan dalam kondisi sempit sekalipun, keyakinan kita itu tetap mesti dilatih dengan aktivitas nyata, dengan memberi. Sebagaimana contoh kalau dulu kan Aisyah gitu ya, Fatimah, Nabi, pokoknya ada apa yang di rumah, itu saja yang diinfakkan. Ada roti yang diberikan, ada apa yang diberikan. Sampai ada kisah kalung gitu, kalung yang digadaikan, diberikan, sampai seperti itu. Wallahualam bishawab. Masya Allah. Ustadz Afan, ada lagi yang mau nanya dari yang punya ini RSQ baru yang di iya. NTT. Ya, Masya Allah. Kepada Ustazah Umi Kalsum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ama dengar suara? Kak Ama? Waalaikumsalam. Iya, dengar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas penyampaian materi hari ini. Ahwan, ini saya di luar. Ya, silakan. Ya, ini seperti yang tadi Kak Rahma sampaikan bahwa alhamdulillah per 8 Januari kemarin RSQ Fatahillah launching, Ustaz. Jadi ini atas bantuan Ustazah Rahma juga, karena semenjak dekat sama beliau ini segala hal menyangkut urusan-urusan akhirat itu insya Allah selalu di-share, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi namun dalam perjalanannya itu saya memang sering ngobrol sama Ustazah Rahma. Ada beberapa kekhawatiran yang namanya juga baru, Ustadz. Jadi dalam memutuskan berdakwah melalui Rumah Syamil ini memang suatu keputusan yang luar biasa saya sama suami melalui Ustazah Rahma. Jadi memang ada beberapa kendala yang secara manusiawi saya sama suami ketar-ketir nih, Ustadz. Jadi mungkin dari tempat ini saya minta tips dan juga saran dari Ustadz agar langkah kami ke depan ini dikuatkan, didekatkan sama teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, entah di BHC ataupun di mana, sehingga bisa mengiringi jalan dakwah yang saya sama suami ambil melalui Rumah Syamil. Seperti itu, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya Kak. Masya Allah. Jadi ya betul ya, bahwa ketika kita membersamai kehidupan kita dengan Al-Quran, kemudian kita meyakini bahwa ketika kita memperjuangkan Al-Quran itu pada saat kita berazam seperti itu, pada saat kemudian kita memulai, betul sekali sudah pasti akan ada bahwa setiap orang itu tidak sama. Ada orang yang kemudian dari awal baik-baik saja begitu ya, mulus-mulus saja. Nah, ada orang yang juga tidak seperti itu bahkan mendapatkan kesulitan dan seterusnya ya. Kita bisa belajar dari bagaimana ketika para sahabat itu juga masuk Islam itu berbeda-beda. Ada sahabat yang mulus-mulus saja gitu ya, tanda kutip ya. Kalau beneran mulus itu mungkin tidak ada, tapi mulus-mulus saja tanda kutip. Tapi ada kemudian sahabat-sahabat itu perjuangannya itu sangat luar biasa. Ada yang sampai harus disiksa, ada yang sampai menemukan syahid begitu ya. Bilal disiksa terlebih dahulu, kemudian baru dimerdekakan gitu ya. Ada yang kehilangan hartanya dulu, bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf misalnya contohnya. Itu kan godaan orang yang berharta itu luar biasa. Hartanya dipegang gitu ya. Ada dan sudah terbiasa hidup dengan kaya raya, dengan mewah. Nah, itu diancam sama orang Quraisy gitu ya. Diancam sama orang Quraisy gitu ya. Kemudian istri-istrinya Abdurrahman bin Auf juga kemudian juga sama gitu ya. Mereka yang kemudian
juga ditawari sama Abdurrahman bin Auf karena ancaman orang Quraisy itu silakan kamu pergi ke sana tapi hartamu tinggal di sini semua. Nah, istri-istrinya Abdurrahman bin Auf diajak sama Abdurrahman bin Auf untuk ikut hijrah, nggak mau karena mereka akan kehilangan hartanya. Itu nggak mau ikut. Nah, jadi orang yang biasa memiliki kemudian harus melepas itu semua itu kan pengorbanan. Tidak mudah itu, biasa semua ada tiba-tiba harus dilepas semua. Tapi karena keyakinan di jalan dakwah begitu ya, untuk syiar, untuk dakwah bersama Nabi SAW dengan Islam, ditinggalkan semua, termasuk Abdurrahman bin Auf meninggalkan istri-istrinya yang nggak mau ikut. Ditinggalkan istri-istrinya yang nggak mau ikut. Jadi hartanya ditinggal, istri-istrinya juga karena nggak mau ngikut gitu ya, nggak mau ikut sengsara tanda kutip gitu ya, ya udah ditinggal aja seperti itu. Nah, cara Allah kemudian gitu ya, yang membedakan masing-masing sahabat itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian dipersaudarakannya juga dengan saudagar kaya di sana di Madinah yang sampai kemudian nawarin, nah, Abdurrahman bin Auf istrinya nggak ada yang mau ikut gitu ya, jadi jomblo kan, yang ditawarin juga, saya punya 2 istri, kamu pilih 1, saya ceraikan, nanti kalau sudah habis idahnya silakan kamu kawinin begitu ya. Terus aku punya harta sekian banyaknya, aku bagi 2 buat kamu separuh gitu. Itu menggiurkan sekali, dan buat orang yang sudah terbiasa kaya raya itu kan sesuatu yang wajar aja, apalagi itu sah karena mau dikasih. Tapi Izzah dan seorang Abdurrahman bin Auf tidak begitu. Dia hanya kemudian meminta ditunjukkan pasar Yahudi dan seterusnya. Nah, di sini ada pelajaran bahwa keyakinan ketika sudah berhijrah, ketika ingin melakukan berdakwah, melakukan upaya ikhtiar untuk membersamai Al-Quran, bersama dengan Allah dan seterusnya, itu keyakinan itu ada ujiannya. Tadi seperti misalkan contoh di kisah Abdurrahman bin Auf itu gitu ya, ujiannya itu nggak bisa enak melenggang hijrah ke Madinah, hartanya dibawa, istri-istrinya ngikut, nggak bisa gitu ya. Itu pilihan yang buah si malakama gitu ya, nggak enak gitu ya. Kamu hijrah silakan, tapi semua yang kamu punya di sini tinggalin, termasuk istri-istrimu. Kalau nggak mau ikut, kamu nggak boleh paksa. Dan kejadian seperti itu. Dah, itu ujiannya. Kemudian hijrahnya sendiri, perjalanannya sendiri udah pasti begitu ya. Itu sebuah proses perjalanan. Lalu kemudian ketika di Madinahnya Abdurrahman bin Auf itu memilih ikhtiar. Nah, ikhtiarnya sendiri tidak tidak harus dalam bentuk-bentuk yang sama persis gitu ya. Maksudnya itu ikhtiarnya apa saja, dan Abdurrahman bin Auf sebagai seorang pebisnis minta ditunjukkan pasar. Nah, membersamai dalam dakwahnya itu tidak diragukan sama sekali. Dalam perang Uhud bahkan dikisahkan Abdurrahman bin Auf itu sampai mendapatkan luka tusukan itu sampai 20 tempat. 20 tempat luka tusukan. Jadi seorang yang sangat tajir, pebisnis yang hebat segala macam gitu ya, itu tetap hebat sekali. Bahkan di perang Badar Abdurrahman bin Auf itu menderita luka gitu ya, yang sejak perang Badar itu luka tersebut nggak sembuh lagi. Ketika perang Badar itu apa lukanya, kakinya jadi agak pincang gitu ya karena terluka pada saat perang Badar, dan giginya itu ada yang rontok gitu, rontoknya nggak tahu semua, atau pokoknya membuat Abdurrahman bin Auf itu jadi tidak begitu jelas lagi berbicara begitu, karena gigi-giginya juga luka dari perang Badar itu seperti itu. Tapi Masya Allah perjuangannya seperti itu. Nah, tetap kemudian diimbangi dengan ikhtiar, ikhtiarnya juga kemudian dengan cerdas gitu ya. Dan apa yang kemudian kita lihat lagi-lagi, Abdurrahman bin Auf berada dalam lingkungan yang tepat. Gurunya Nabi SAW, teman-temannya ya ada Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Jadi semangatnya tetap terjaga. Lalu kemudian ilham dari gagasan-gagasannya Allah kasih buat orang-orang yang beriman seperti Abdurrahman bin Auf itu, sehingga kemudian ya Allah izinkan mendapatkan solusi hanya dalam waktu singkat aja, hitungan bulan, itu kaya raya lagi Abdurrahman bin Auf itu. Cepet banget gitu. Nah, setiap orang tentu saja berbeda-beda, tidak sama gitu ya. Ujiannya beda-beda, kemudian mensikapinya beda-beda, ikhtiarnya beda-beda. Nah, yang harus tidak beda adalah bagaimana kita mengambil ibrah, pelajaran gitu ya dari Quran, dari kisah Nabi dan para sahabatnya. Nah, sehingga kita tetap dalam koridor yang Allah ridho gitu, dalam proses-proses yang kita jalani. Wallahu a'lam.
Insyaallah, Allahu yarham. Ustaz Afan, sudah lima pertanyaan. Mungkin ada teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, Ustazah Umi. Sudah pas? Sudah. Tadi ada chat dari Ustazah Naura. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Halo, Assalamualaikum. Ada yang mau nanya lagi? Yang mau bertanya lagi dipersilahkan. Ya, kita masih punya 5 menit untuk closing. Umi Mu'adz mau bertanya, silahkan. Terima kasih Ustazah Rahma. Kedengaran suaranya kok, Ama? Kedengaran. Kedengaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang, alhamdulillah, masya Allah, saya merasa mengikuti kajian ini merasa mengecas karena selama ini kita dengan kondisi seperti ini kita berdiam di rumah, jarang bertemu dengan teman-teman yang untuk sharing tentang keagamaan. Masya Allah, dengan ini saya merasa mengecas. Jadi ada sedikit yang ingin saya tanyakan mengenai tentang keikhlasan, Ustazah. Keikhlasan ini tentunya kalau hal-hal yang menyenangkan tentu dengan ikhlas sekali itu kita terima, tapi ini mengenai sesuatu yang tentang kehidupan kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita begitu. Jadi seperti mungkin apa yang kita harapkan, yang kita dapatkan tidak seperti itu, ataupun mungkin yang tidak menyenangkan yang kita terima dari orang lain. Nah, ketika saat itu terjadi, mungkin dalam hati, ya Allah saya ikhlas. Nah, tapi bagaimana menjaga keikhlasan itu untuk tetap terus terpatri dalam hati, untuk tetap ikhlas. Namanya kita manusia, pasti hati kita ini kadang berubah. Jadi bagaimana tipsnya sehingga terus hati ini untuk menerima dan ikhlas, tanpa akhirnya nanti, wah tadi itu saya sebenarnya jangan begini, jangan pikiran-pikiran seperti itu yang bagaimana tipsnya untuk tetap kita menjaga hati, untuk tetap terus ikhlas, menerima apapun, sesakit apapun itu dalam kehidupan kita, kita ikhlas menerima. Seperti itu, mungkin saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Mu'adz, Tafadhol Ustaz. Baik. Jadi ikhlas, saya luruskan sedikit ya. Kalau maknanya saya yakin sama. Jadi mungkin yang dimaksud itu ridho ya, menerima ketentuan ya. Jadi segala ketetapan. Ya, kalau ikhlas itu, Ustazah, ikhlas itu kita melakukan segala sesuatu karena Allah. Nah, itu ikhlas. Nah, kalau sudah ada ketetapan, ketentuan atau kejadian, kita ridho. Nah, termasuk kejadian itu Allah izinkan melewati orang yang membuat kita kesel, yang membuat kita marah, mangkel gitu ya, sedih, kecewa. Nah, ketika pertama sekali kita memahami bahwa ketika kita bertemu dengan orang yang seperti itu, pada hakikatnya Allah sudah mengizinkan kita bertemu dengan orang yang menyebalkan itu. jadi kita sadar dulu, ya Allah, kok aku ketemu sama orang yang menyebalkan ini ya Allah, berarti Engkau sudah izinkan. Ini maksudnya apa ya Allah? Engkau masih ingin menguji bahwa aku ini sudah ridho gitu ya, sudah lapang dada. Nah, jadi kalau kita sadar, kita ingat itu satu. Itu. Yang kedua, kalau ada orang jelek begitu ya. Nah, kalau kemudian kita juga mensikapi membalas kejelekan itu gitu ya. Memang itu hak kita. Memang itu misalkan kita diperlakukan zalim sama seseorang, lalu kita membalas, kita boleh gitu ya, itu impas. Jadi itu boleh-boleh saja, itu hak kita impas. Tetapi di Quran itu di surat Al Imran
di surat Al-Imran ayat 134, itu di situ Allah memberikan pilihan buat kita. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Nah, ini dalil tadi sekaligus gitu ya. Orang-orang yang menginfakkan yunfikuna fis sarra'i, orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang, wad-dharra'i, dan dalam keadaan sempit. Nah, jadi orang-orang yang dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit itu orang-orang istiqomah. Ini ciri orang yang bertakwa. Dengan saum kita menjadi takwa, ini satu ciri. Tapi yang keduanya adalah wal kadhiminal ghaidha. Jadi ciri orang kedua yang Allah pilih sebagai sifat dari mutakin itu adalah orang yang mampu, orang-orang yang menahan dirinya dari kemarahan. Jadi orang itu punya hak untuk marah, tapi dia memilih menahan diri, gitu. Jadi kita disakiti sama orang lain, kan kita punya hak untuk marah, tapi kita menahan diri. Nah, ini sifat orang takwa yang kedua. Nah, ada lanjutannya yang ketiga, lebih hebat lagi. Wal afina anin nas. Jadi, dan orang-orang yang memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Masya Allah. Itu luar biasa banget gitu. Dan lebih luar biasa lagi kalau disambung lagi dengan yang berikutnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu dia melakukan kebaikan. Malah kepada orang yang menzoliminya dia membalas dengan kebaikan. Wah, itu mah hebat sekali gitu ya. Nah, tapi paling tidak kita dua saja itu sudah luar biasa. Menahan amarah lalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, apalagi kalau kita bisa berbuat baik sama orang itu dahsyat sekali begitu ya. Nah, ternyata karakter ini adalah karakter dari orang yang akan mendapatkan bentuk lapangnya atau ringannya rezeki. Orang yang memiliki karakter wal afina anin nas, dia mudah memaafkan kesalahan orang lain, Allah kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah ringan rezekinya. Dan itu Masya Allah, saya ya Alhamdulillah, mudah-mudahan kami juga berapa kali mengalami itu, tapi saya menyaksikan sendiri teman-teman saya yang curhat, yang diskusi karena dia dizolimi sama orang, disakiti, terus kemudian dia memilih memaafkan, itu ya Allah, rezekinya itu diganti gitu. Dari yang ditipu lah, tapi dia ikhlas, itu rezekinya diganti. Kebalikannya, orang yang sempit hati, orang yang punya ghil, hasad, ya wah pokoknya orang itu saya tidak akan pernah memaafkan dia. Wah, dia terus aja seperti itu. Orang yang ghil, yang hasad, itu malah kemudian dia, kalau kemudian itu menjadi karakternya, ketika dia memiliki setiap kali memiliki masalah dengan orang selalu begitu, gitu ya, nggak bisa hilang, maka na'udzubillah dzalik gitu ya. Gitu dalam surat Al-Kautsar itu innasya ni'aka huwal abtar, kata Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Jadi kalau orang yang punya hasad, sempit hati, itu terputus dari rahmat Allah, sempit rezeki. Sekali lagi definisi rezeki itu bukan uang ya. Uang itu cuma salah satu bagian dari rezeki. Jadi sempit rezeki itu luas sekali. Nah, jadi Masya Allah, justru ketika kemudian kita paham konsepnya di Al-Quran ini, maka Masya Allah kita akan malah gitu ya bertemu dengan hadiah-hadiah dan keindahan-keindahan karena kita orang yang mudah lepas gitu ya, mudah lepas. Nah, tentu saja dengan kesadaran tadi. Jadi saya dulu latihannya gini Kak, ketika saya bertemu dengan orang yang menyebalkan tanda kutip begitu, saya kemudian bilang begini, ya Allah, Engkau sudah takdirkan saya ketemu nih sama orang ini begitu ya. Dan Engkau kan tahu dia mah orangnya bagaimana begitu ya. Nah, terus apa doa dalam hati? Ya Allah, karena sudah ketemu sama orang nyebelin ini, maka tolong kasih saya pelajaran dari orang ini supaya saya belajar sesuatu biar nggak rugi. Kan udah ketemu nih, udah waktunya udah harus ketemu. Nah, supaya nggak rugi saya doa, ya Allah, saya harus dapat pelajaran. Dengan bertemu ini saya dapat pelajaran apa, dapat hikmah apa. Nah, itu kemudian mudah-mudahan bisa membantu lah gitu ya. Itu secara pribadi aja gitu. Karena kita belum tentu bisa selalu terhindar dari
orang-orang yang tadi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Kak. Ustazah silakan. Masya Allah. Allahu Akbar. Takbir dulu nih teman-teman. Masya Allah. Allahu Akbar. Iya. Ustadz, kita sekarang kalau waktu NTT sekarang sudah 11.33. Ya. Udah mau masuk waktu duhur, tinggal 14 menit lagi. Ya. Untuk closing, jika nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman sahabat Beta Hijrah dan teman-teman sahabat Rumah Syamil Quran yang ingin bertanya nanti bisa japri ke Rahma, jadi nanti biar Rahma sampaikan ke Ustadz, nanti biar Ustadz balas via chat saja, nanti baru saya teruskan ke grup. Karena Masya Allah ya, di chat saya ini sudah banyak sekali teman-teman yang bertanya, cuman kayak saya bilang, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah tercover dengan jawaban yang sudah Ustadz sampaikan. Jadi banyak sekali, ini sudah sampai 6 lembar catatan saya, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan supaya suatu hari nanti bisa berjumpa Ustadz di bumi Nusa Tenggara Timur. Kita ajak Ustadz keliling NTT ya Ustadz ya. Amin, insyaallah. Karena beberapa kali ketemu, Rahma baru dua kali ketemu Ustadz, itu sudah amazing, pakai banget. Jadi untuk sekedar informasi, Ustadz ini foundernya foundernya Syamil Quran. Terus ada juga di Syamil Quran sendiri ada buku tentang Sirah Nabawi, yaitu di Sigma Daya Insani. Kalau teman-teman ada menemukan 2 produk itu dari Syamil Quran semuanya. Terus kalau insya Allah wabahnya sudah berakhir, kita bisa main sama-sama ke Bandung, ke Wisata Quran, salah satu pusat percetakan Quran yang terbesar lagi halal di Indonesia. Terus ajakan selanjutnya teman-teman silakan menyaksikan tayangan Hafiz RCTI, karena itu disponsori dari Syamil Quran Group. Ya. Gitu, Ustadz, di sini ada beberapa teman-teman yang owner juga, Ustadz, owner makanan, ada fotografer, jadi punya usaha yang luar biasa. Jadi tadi cerita-cerita atau yang Ustadz sampaikan itu, insya Allah kayak merasa, oh itu pernah di saya ya. Kayak saya yang terakhir nih Ustadz harus menerima ikhlas ditempatkan di daerah yang sinyalnya naik turun, tidak ada keluarga, curhat. Ustadz, untuk closing di penghujung acara kita, Ustadz minta closing kata kunci untuk semua biar tetap istiqomah melakukan kebaikan, karena setelah ini teman-teman Beta Hijrah dan Rumah Syamil akan melakukan bakti sosial tahap kedua, gelombang kedua, bagi sembako, bagi makanan, untuk panti, untuk teman-teman mahasiswa yang tidak sempat mudik, untuk pemulung, untuk orang-orang yang di bawah sekali ekonominya. Mungkin sampaikan sedikit sama doakan kami juga. Ya, tafadhol Ustaz Afan. Baik, baik teman-teman, closingnya ya. Saum ini kan insya Allah kita berharap sekali masuk kepada kategori mendapatkan janji Allah SWT, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Nah, ada 5 ciri paling tidak gitu ya, orang yang kemudian mendapatkan takwa ini dari saum ini ketika menjalani Ramadan ini. Pertama, dia akan menjadi seorang pribadi yang ringan berbagi, bersedekah, berinfak. Jadi dengan apapun yang dia miliki, tidak harus harta ya, berbagi, bersedekah, berinfak. Nah, hadiahnya Masya Allah, orang-orang yang berinfak, mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, boleh dua-duanya, yang penting ikhlas gitu, karena Allah Ta'ala itu Allah janjikan mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak bersedih hati di Al-Baqarah 274-nya. Lalu yang kedua adalah mereka yang mampu menahan amarah tadi. Di surat Al-Imran 134 134 gitu ya, 135. Jadi itu ayat-ayat rujukannya menahan amarah. Orang mampu menahan amarah walaupun dia bisa atau berhak melakukan amarah itu. Yang ketiga cirinya orang yang bertakwa itu adalah mudah memaafkan. Jadi orang yang menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Yang keempat, ketika dia berbuat keji atau zalim terhadap diri sendiri, menzalimi diri sendiri gitu ya, berdosa,
dia mudah dan bersegera mengingat Allah dan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Jadi dia mudah ingat sama Allah dan mudah meminta ampun gitu ya kalau kemudian dia tersilap, karena kita tidak mungkin lolos dari melakukan kesalahan, pasti kita melakukan kesalahan. Nah, ciri yang kelima itu dia tidak mengulangi lagi kesalahan, dosa, perbuatan tersebut. Jadi kalau bahasa kerennya dari Ustadz Luqmanul Hakim itu jangan nakal lagi gitu. Nah, itu 5 poin yang menjadi ciri ya. Nah, yang terakhir itu jangan nakal lagi, tidak nakal lagi. 5 poin ciri bahwa seseorang itu mendapatkan takwa dengan saumnya insya Allah, dan mudah-mudahan kita semua Allah izinkan mendapatkan itu. Nah, bagaimana supaya kita tetap istiqomah bersemangat? Allah sudah memberikan guide dengan Al-Quran, dan dalam hadis qudsi Allah katakan begini, kerjakan apa-apa yang kamu ketahui, niscaya aku beritahu, kata Allah, apa-apa yang belum kamu ketahui. Jadi jangan khawatir teman-teman, bahwa ketika kita melakukan kebaikan, kita mungkin tahunya hanya ABC saja, nggak apa-apa. ABC itulah yang kita lakukan dengan cara yang terbaik, dengan amal yang terbaik, maka kata Allah, akan aku beritahu apa-apa yang belum kamu ketahui. Nah, berikutnya akan Allah beritahu lagi. Nah, dengan begini insya Allah kita tidak khawatir, tidak merasa resah, karena kita merasa misalkan, saya kan belum tahu banyak tentang itu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tahunya baru segini. Nah, yang segini itulah yang kita lakukan, karena yang itu dan berikut-berikutnya nanti akan Allah beritahu. Insya Allah caranya. Dengan cara Allah, dengan cara bagaimanapun. Jadi teman-teman, barakallah, selamat menunaikan ibadah saum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal soleh kita, semua ibadah kita, dan Amin. Ya, mari kita tutup dengan doa. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan nafi'ah, dan seterusnya. Masya Allah. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbana taqabbal du'aana, Rabbana taqabbal siyamana. Allahumma inni ya Allah, Allahumma inna nas'aluka fil jannah. Allahumma ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, Engkau Maha mengetahui betapa kami hamba-hambamu yang saat ini bertemu dengan semua keterbatasan dalam pertemuan yang sederhana ini melalui teknologi yang Engkau izinkan terjadi di antara kami. Jangan Engkau biarkan ini menjadi pertemuan yang sia-sia ya Allah, tapi jadikan ini menjadi bagian dari ikhtiar kami untuk menyambung silaturahim ya Allah. Yang terpenting ya Allah, jadikan pertemuan ini bukan hanya pertemuan yang terjadi di dunia ya Allah, tapi kemudian Engkau izinkan kami semua dengan orang-orang yang kami sayangi, dengan orang-orang yang kami cintai, dengan orang-orang yang sama-sama mencintai Al-Quran, mencintaimu, mencintai Nabi Allah, bertemu kembali di surgamu ya Allah, bertemu kembali di jannahmu ya Allah, bertemu kembali semua dengan keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami di jannahmu sebagai tetangga ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Ilahana, Engkau Maha mengetahui betapa kami adalah pendosa. Engkau saja yang mampu memaafkan dosa-dosa kami dan membimbing kami agar kami tidak terjerumus dalam dosa yang membawa kami dalam siksa neraka-Mu ya Allah. Lindungi kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ilahana ya Allah, Engkau Maha mengetahui ya Allah betapa kami tidak mampu membimbing, menjaga, melindungi orang-orang yang kami sayangi, keluarga kami, tanpa izin-Mu ya Allah, tanpa perlindungan-Mu, tanpa bantuan-Mu, tanpa penjagaan-Mu. Maka tolong Engkau lah yang menjaga mereka. Tolong Engkau izinkan kami bersama-sama menjadi keluarga yang saling mengingatkan karenamu, menjadi keluarga yang sama-sama ikhtiar untuk mendapatkan ridho-Mu, kasih sayang-Mu, rahmat-Mu ya Allah, dan ampunan-Mu. Rabbana Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pamit ya Kak, mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
salam buat keluarga. Teman-teman, Masya Allah ya. Kita tutup dengan hamdalah kajian kita di siang hari ini. Semoga nanti kalau ada pertemuan lagi atau ada kajian online lagi akan kami sampaikan via WhatsApp ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Musawir Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musawir jangan menangis di bawah mic. Ustazah Rahma masih dengar kok? Masih. Nah, insya Allah setelah ini nanti kita akan undang beberapa narasumber lagi, mungkin dalam waktu dekat nanti tim Beta Ngaji Ustazah Rahma insya Allah nanti bisa hubungi, nanti kita siapkan. Insya Allah nanti materinya kita cari yang cewek, mungkin salah satu artis yang hijrah yang nanti kita akan ajak untuk diskusi sama-sama dengan kita nanti insya Allah. Insya Allah, kakak saya kayaknya beliau masih sibuk jadwalnya tuh Mbak Desandra. Kemarin sudah ngobrol sama asistennya. Nah, lagi di kontak ke teman-teman Hijrah Fest di Jakarta. Nanti sebentar saya telepon Mas Andi atau Mas Ari. Nanti mudah-mudahan ada kabar baik dalam minggu ini. Nanti kita bisa dapat pematerinya. Terus selanjutnya mungkin dari teman-teman Beta Ngaji, Ustazah Rahma dan tim mungkin kita siapkan untuk tahsin untuk pengecekan bacaan teman-teman BHC atau teman-teman yang mau dicek bacaan Qurannya, mungkin nanti bisa gabung sama-sama kita di BHC untuk tahsin online-nya ya, Ustazah Rahma. Siap. Hari ini kita mungkin sampai sini, tapi sebentar dari Rumah Syamil sama teman-teman dari BHC beberapa orang sudah menyiapkan untuk persiapan Ahad besok. Kita akan membagikan nasi kotak dan beberapa paket sembako yang untuk teman-teman mahasiswa dan duafa di seputaran Kota Kupang. Insya Allah hari ini kita akan persiapkan segala sesuatunya. Itu saja mungkin Ustazah Rahma, saya kembalikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman sekalian. Semoga ini pertemuan ini mudah-mudahan jadi barokah untuk kita semuanya, dan puasanya bisa bertahan sampai sore ya teman-teman semuanya. Setengah hari. Amin, insyaallah. Apa agak setengah hari kok? Diumum setengah hari semua tuh. Ini yang bisa close cuma Agni ya. Astagfirullahaladzim. Godaan. Astagfirullah. Mungkin akhir kata dari saya teman-teman sekalian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rahma juga izin undur diri ya. Iya Kakak Rahma. Beta juga undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustazah Nur Atik. Oh.